Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisatin Nasution. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi derivatif atau turunan 6.1.1. Nah, bunyi definisi ini yaitu sebagai berikut. Diberikan interval A, B di mana A, B merupakan himpunan dari bilangan real, fungsi f di mana A, B dipetakan ke R, dan C merupakan bilangan A, B. Nah, bilangan real disebut derivatif fungsi f di titik C jika diberikan sembarang bilangan epsilon lebih besar dari 0, berarti epsilonnya positif ya karena lebih besar dari 0, terdapat bilangan delta lebih besar dari 0. Nah, deltanya juga bernilai positif. Sehingga untuk setiap x elemen A, B dengan sifat 0 lebih kecil dari nilai mutlak x kurang c lebih kecil dari delta, maka berlaku pula rumus yang seperti ini. Itu fx dikurang fc per x dikurang c dikurang L di mana lebih kecil dari epsilon. Nah, dalam hal ini fungsi f dikatakan terdiferensial atau differentiable di titik C dan ditulis f aksen C sama dengan L. Nah, maka fungsi f dikatakan terdiferensial dan ditulis seperti ini, f aksen C sama dengan L. Dengan kata lain, derivatif fungsi f di titik C dapat dinyatakan sebagai limit f aksen C sama dengan limit x menuju C di mana fx dikurang fc per x dikurang c jika limitnya ada. Nah, suatu fungsi dikatakan limitnya ada apabila ketika kita masukkan di sembarang nilai x, maka nilainya itu tetap sama. Seperti kita yang pernah mempelajari fungsi limit, jika dia limit kanan dan limit kirinya bernilai sama, maka kita anggap suatu fungsi itu limitnya ada. Apabila nilai limit kiri dan limit kanannya itu berbeda, maka fungsi itu dikatakan limitnya tidak ada, seperti itu. Maka lanjut kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini diberikan fungsi bernilai real f yang didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat di mana setiap x merupakan bilangan real. Nah, untuk sembarang bilangan real, maka diperoleh f aksen C sama dengan limit x menuju C di mana fx dikurang fc per x dikurang c. Nah, tadi kita masukkan dari definisi ke rumus yang ini untuk menyelesaikan fx sama dengan x kuadrat. Maka kita masukkan nilai fx. Seperti yang kita tahu, nilai fx tadi kan x kuadrat. Kita masukkan x kuadrat dikurang fc-nya menjadi c kuadrat per x dikurang c. Kemudian x kuadrat dikurang c kuadrat ini kita faktorkan menjadi x dikurang c kurang tutup kurung x ditambah c per x dikurang c. X kurang c ini kita habiskan baru menjadi hasil x ditambah c. Limit x menuju c di mana x tambah c. Kemudian x ditambah c, apabila kita masukkan nilai x itu sama dengan c, berarti hasil fungsinya ini menjadi c ditambah c. C ditambah c yaitu 2c. Seperti ini. Oke, jadi dalam kasus ini fungsi f aksen terdefinisi pada bilangan real dan f aksen x sama dengan 2x di mana setiap x merupakan bilangan real. Jadi maksud contoh ini, apabila kita masukkan sembarang bilangan real ke fungsi ini, maka dia terdefinisi di mana nilai f aksen x-nya itu pasti 2x. Seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.